Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelvia Dian Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses perencanaan dan pengembangan suatu produk. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas praktikum mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Suhaini, SPMSI. Aqua merupakan pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia yang diproduksi oleh Aqua Group sejak tahun 1973. Hingga kini, Aqua menjadi produk air minum dalam kemasan dengan penjualan terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana sih tahapan proses perencanaan dan pengembangan produk Aqua? Mulai dari tahap gagasan, tahap konsep, tahap pengembangan produk, tahap uji pemasaran, hingga tahap komersialisasinya. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Tahap gagasan. Aqua awalnya didirikan oleh Pak Tirto Utomo pada tahun 1973. Pada saat itu, Pak Tirto bekerja sebagai pegawai Pertamina dan sedang bertugas menjamu tamu dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Tamu-tamu tersebut sering mengeluh tentang air minum karena tidak terbiasa dengan air minum di Indonesia yang berasal dari air tanah yang direbus secara tradisional, sehingga Pak Tirto tergerak untuk memberikan inovasi baru membuat air minum yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. Tahap konsep. Aqua merupakan air mineral dalam kemasan sebagai minuman sehari-hari yang diproses secara higienis dan berasal dari sumber mata air terpilih dari pegunungan dengan kemurnian dan kandungan mineral alami. Tahap pengembangan produk. Pada awalnya, nama pabrik Aqua bukanlah Aqua, melainkan Golden Mississippi. Kemudian diganti dengan nama Aqua karena mudah untuk diucapkan dan diingat. Pada tahun 1974, perusahaan memperkenalkan merek Aqua dengan kemasan 950 ml dalam botol kaca dan dijual dengan harga Rp75 per botolnya. Kemudian, pada tahun 1985, Aqua memperkenalkan kemasan yang lebih kecil, yaitu 220 ml yang berbentuk gelas plastik. Kemudian berkembang dengan bermacam kemasan, hingga kini Aqua memperkenalkan inovasi botol yang dapat didaur ulang. Tahap uji pemasaran. Pada awal uji pemasaran, produk Aqua dengan kemasan botol kaca pada saat itu tidak laku, karena masyarakat tidak terbiasa mengonsumsi air minum dalam kemasan dan masih menggunakan air tanah rebusan untuk minum. Sehingga penjualan terus merosot hingga 3 tahun dan perusahaan Aqua hampir tutup. Pada periode 1970-an itu, banyak pekerja kontraktor asing dari Hyundai, Korea Selatan yang mengerjakan proyek tol Jagorawi. Kemudian, Pak Tirto menjual Aqua kepada mereka dengan harga 3 kali lipat. Akhirnya, usaha Pak Tirto membuahkan hasil. Peluang pasar mulai terbuka dan omset pendapatan pun naik. Tahap komersialisasi. Pabrik pertama Aqua berada di Pondok Ungu, Bekasi. Pabrik ini memproduksi Aqua dengan kemasan botol kaca dan penjualannya hanya terbatas di antara orang asing yang tinggal di Jakarta. Hingga pada akhir 1970-an, Aqua sudah dikenal oleh masyarakat lokal dan penjualannya semakin meningkat. Kemudian, pada tahun 1984, Aqua membangun pabrik pembuatan galon plastik di Bekasi dan membangun pabrik kedua di Pandaan untuk menyasar pangsa pasar di Jawa Timur. Kemudian, perusahaan Aqua berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi, seperti itulah tahapan proses perencanaan dan pengembangan produk Aqua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Assalamualaikum.